Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi dan seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 29 Agustus. Kemarin hari Senin market lumayan minim sentimen ya. Pergerakan market juga lumayan volatile kalau kita perhatikan, teman-teman. Lalu hari Selasa ini ada news apa aja nih? Kita akan mulai dulu pembahasannya dari kalender ekonomi. Setelah kemarin hari Senin nggak terlalu banyak news yang cukup memberikan impact, teman-teman. Hari ini kita dapat data soal ini, consumer confidence untuk Amerika Serikat tentang kepercayaan konsumen, apakah harga-harga barang sekarang masih cukup layak atau tidak, atau ya barang dan jasa ya teman-teman. Itu kita akan dapat datanya jam 9 malam nanti, kemudian akan ada data soal jobs opening, teman-teman. Ini juga merupakan data yang berhubungan sama ketenagakerjaan, apakah lapangan pekerjaan saat ini tersedia di Amerika Serikat atau bagaimana. Indikator-indikator ini tentunya akan dikalkulasi dan diperhitungkan dalam hal ya soal kebijakan suku bunga ke depannya. Jadi ya itu aja sih news buat hari ini. Lumayan memberikan impact yang cukup volatile terhadap market. Jadi teman-teman harus hati-hati di jam 9 malam nanti. Ini jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Kalau dari news sendiri, kita akan mulai dulu pembahasannya dari ini, teman-teman. Ini adalah aturan baru soal pajak di Amerika Serikat. Kalau kita perhatikan dari newsnya, Internal Revenue Service atau IRS Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas pengumpulan pajak di Amerika Serikat telah merilis usulan peraturan tentang penjualan dan pertukaran aset digital oleh broker. Berdasarkan aturan tersebut, broker akan diwajibkan menggunakan formulir baru, menyederhanakan pengajuan pajak, dan mengurangi kecurangan pajak. Menurut Departemen Keuangan Amerika Serikat, peraturan ini membuat laporan aset digital sejalan dengan pelaporan aset jenis lainnya. Nah ini sih beberapa komentator kripto terkemuka telah mengkritik aturan pelaporan pajak yang baru. Christine Smith, CEO Asosiasi Blockchain, menyoroti perbedaan antara ekosistem kripto keuangan tradisional. CEO DeFi Education Fund, Miller Whitehouse Levin, menyebutkan aturan tersebut membingungkan, menyangkal diri sendiri dan salah arah. Jadi antara DeFi sama decentralized finance ya sama sama centralized finance ini berbeda teman-teman untuk aturan pajaknya dan kabarnya sih memang membingungkan ya kan. Dan masih banyak faktor-faktor lain yang masih kontroversi nih teman-teman. Tampaknya untuk undang-undang perpajakan Amerika Serikat ini masih akan terus digarap sampai benar-benar cukup clear untuk semuanya ya dan tidak menimbulkan timpang tindih lah istilahnya. Bayangin DEX aja itu kemungkinan kena pajak. Jadi ya sekarang totally semua dipajakin teman-teman. Indonesia ada duluan by the way. Ini berita terbaru dari Binance. Saat ini lagi berusaha buat bener-bener ya keluar dari market Rusia. Ini Binance sudah mengkalkulasi nih ternyata posisi mereka kembali ya setelah di Amerika mereka ditendang ya kan di Uni Eropa mereka juga dibuang bisa dibilang banyak regulator yang nggak mau nih Binance beroperasi di negara-negara mereka dan sekarang giliran Rusia. Pertukaran kripto pertukaran cryptocurrency Binance memungkinkan pertimbangan untuk menarik layanan dari Rusia di tengah sanksi dari negara-negara termasuk Amerika Serikat. Menurut laporan 28 Agustus Wall Street Journal, juru bicara Binance mengatakan bursa sedang mempertimbangkan opsi sehubungan dengan Rusia, termasuk keluar sepenuhnya. Laporan tersebut menyusul penghapusan lembaga keuangan Rusia tertentu yang terkena sanksi dari Binance dari opsi pembayaran yang tersedia pada platform peer-to-peer dan menambahkan pembatasan mata uang pengguna yang berbasis di Rusia. Bybit dan OKX mengikuti Binance dengan mengecualikan bank-bank Rusia tertentu. Jadi sebenarnya ini masalah pembayaran peer-to-peer di sana, teman-teman. Dan muak juga gitu loh, karena kok ini regulasi dipersulit. Mereka pengen buka usaha dipersulit.
ya Binance masih mendapatkan apa namanya ya pembatasan-pembatasan dari banyak negara. So far sih Binance sekarang lebih banyak beroperasi di Asia ya, daerah Asia, Dubai, Jepang, kemarin Korea juga. Teman-teman market Indonesia nggak masuk, tapi ada toko kripto yang diakuisisi. Jadi itu strategi-strategi yang akan dilakukan Binance. Even Binance akhirnya keluar ya belum tentu dia benar-benar tidak bisa join. Bisa jadi dia akan mengakuisisi perusahaan-perusahaan kecil di berbagai negara ya supaya mereka juga tetap bisa menawarkan service mereka. Kemudian Binance lanjut untuk nah ini dia Binance lanjut untuk memberikan apa namanya pelayanan mereka untuk Belgia teman-teman. By the way, Binance sudah keluar dari Belgia juga, tapi ternyata mereka masih tetap bisa menawarkan layanan mereka lewat Polandia Entity, lewat perusahaan dari Polandia. Jadi ada banyak cara ya yang bisa dilakukan oleh Binance perihal memberikan services mereka karena memang tidak bisa dipungkiri Binance salah satu exchange terbesar dengan service kripto dan layanan terbaik. Teman-teman bisa dibilang saat ini ya layanan kriptonya lengkap mulai dari spot sampai NFT. Jadi itu ada di Binance. Tentunya sulit sekali untuk orang-orang ya tidak kecanduan sama Binance. Itu yang ke berikutnya ada berita dari Laos. Laos akhirnya ini apa ya melarang ya bisa dibilang. Jadi menghentikan pasokan listrik penambangan kripto setelah kekeringan. Kekeringan yang dialami oleh negara paruh pertama 2023 mengakibatkan peningkatan permintaan listrik. Nah, ini listrik teman-teman. Jadi kan sekarang kita berada di musim kemarau. Harga energi mahal, teman-teman. Ingat, faktor yang paling penting saat ini adalah batu bara. Kita nggak bisa pungkiri batu bara adalah sumber listrik terbesar di seluruh dunia saat ini. Banyak negara sudah berusaha untuk keluar dari yang namanya ketergantungan mereka terhadap batu bara. Akibatnya diciptakanlah berbagai alternatif energi seperti ya pembangkit listrik air, pakai angin, pakai yang lain-lain teman-teman. Jadi ada banyak sekarang alternatifnya dan kekeringan itu menyebabkan yang namanya ya penggunaan apa namanya pembangkit listrik tenaga air itu surut ya kan. Jadi kan bendungannya surut karena airnya sedikit. Otomatis listrik di sana juga sulit teman-teman. Akhirnya crypto miners yang suka mengoperasikan itu ditutup, dihalangi lah, dipersulit lah teman-teman. Ini sentimen negatif ya? Ya, sentimen negatif sih, karena kan yang mengalami kekeringan nggak cuma negara Laos, tapi yang namanya kemarau itu ada di seluruh dunia, teman-teman. Jadi ya bisa dibilang mungkin di seluruh dunia itu banyak juga yang mengalami kekeringan dan sehingga ya bermasalah soal miners ini. Jadi itu. Kemudian ini ada Ben Armstrong yang dipecat gitu oleh oleh Bitboy Crypto, teman-teman. Perihal masalah attitude sih ini. Kalau kita lihat dari sini mengutip kerusakan finansial dan penyalahgunaan zat sebagai alasan pemecatan. Ya, itu sih ya nggak penting-penting banget sih. Kemudian hari ini tanggal 29 em, hari ini bulan Agustus ya, sorry. Agustus itu akan ada nggak tahu sih. Ini data soal ETF ya teman-teman. ETF masih menjadi salah satu hal fokus untuk saat ini. Kenapa? Karena ini salah satu sentimen yang ditunggu-tunggu. Kalau katanya ETF-nya di-approve, itu bisa positif buat market. Tapi menurut saya sih ETF itu berhubungan sama security ya. Jadi dia itu jatuhnya kayak saham gitu teman-teman. Saham-saham ETF. Ini menurut saya bisa menjadi salah satu pendongkrak buat Bitcoin bisa. Tapi in the long run ini bisa jadi sebagai salah satu alat buat memanipulasi juga market spot Bitcoin. Jadi menurut saya ini baik dan buruk sih hadirnya ETF ini ya. Dan ETF ini kalaupun tidak di-approve itu nggak akan bikin Bitcoin mati juga sih menurut saya. Jadi ini bisa jadi sentimen yang positif, bisa juga enggak. Jadi nggak terlalu lah kalau Bitcoin udah ada dari dulu ya kan. Masa pengajuan ETF kalau seandainya tidak di-approve sekalipun ya saya rasa Bitcoin masih akan tetap ada. Jadi ya itu sih kita tunggu aja gimana apakah ETF-nya pengajuan di 9
Ini udah mendekati bulan 9 ya. Nanti akan ada di September nanti tanggal 2 ini ada deadline pertama dari beberapa perusahaan seperti BlackRock, iShare, Bitwise, kemudian FunEgg, Wisdom Tree, Invesco dan lain-lain, teman-teman. Di awal bulan, saya rasa sih bakalan ditunda sampai final deadline-nya di 2024. Nah, itu sekarang data dari sentimen. Ini data soal bagaimana menurunnya jumlah daripada volume perdagangan di Bitcoin. Ini data sentimen menunjukkan ketika Bitcoin diperdagangkan di kisaran 25.000 ini, volumenya terus mengalami penurunan, teman-teman. Ini menandakan bahwa ya saat ini lebih baik buat wait and see sih saya rasa ya. Bagi teman-teman yang suka trading harian jangka pendek, saya rasa sangat-sangat volatile market, yang pasang long dan short cukup banyak, sehingga rawan sekali ada long squeeze yang bisa terjadi. Dan ya itu meningkatkan resiko teman-teman sih sebenarnya. Kalau teman-teman lebih kayak konservatif, saya rasa sih untuk sekarang paling bagus ya wait and see dulu. Tapi kalau yang suka trading agresif ya itu sih lebih berhati-hati aja. Nah, lalu gimana nih pergerakan atau Bitcoin seperti apa di perdagangan hari ini? Kemarin kita juga udah update ya news-news terbaru. Teman-teman kita udah posting di komunitas Telegram buat teman-teman yang mungkin ketinggalan, yang mau cek boleh cek langsung ya, linknya bisa temukan di kolom deskripsi. By the way, akhirnya perusahaan properti Evergrande itu sahamnya nyungsep sampai 80% di perdagangan kemarin. Ini ngeri banget teman-teman. Sebelumnya diperdagangkan di kisaran 30.000, 20.000, itu turun sampai 0,3. Jadi kayak rug pull gitu ya. Karena memang secara fundamental perusahaannya udah bisa dibilang buruk lah teman-teman. Bitcoin di perdagangan kemarin cukup volatil kalau kita lihat, Bitcoin sempat drop turun teman-teman sampai level 25 ribuan something ya. Tapi tiba-tiba spike naik lagi teman-teman, dan ini tentunya bikin orang-orang juga, wah ini kenapa nih Bitcoin kenapa bisa volatile seperti itu. Ya memang itu yang terjadi teman-teman, volume perdagangan di market spotnya cenderung rendah. Kemudian pertimbangan lain yaitu adanya jumlah short squeeze yang dilakukan, long squeeze yang dilakukan teman-teman, sehingga ini tentunya menjadi salah satu hal yang harus diwaspadai untuk saat ini. Kalau menurut saya sih dari Bitcoin sendiri, even dia naik ataupun turun, teman-teman harus tetap waspada ya, karena tren saat ini itu masih sideways flat. Teman-teman belum ada indikasi kemana arah Bitcoin selanjutnya. Apakah dia bakalan kembali reversal naik ataupun dia justru malah kembali terkoreksi. Saya rasa itu harus kita waspadai bersama untuk saat ini. Dari market yang lain, dolar menunjukkan posisi yang sudah jenuh jual. Ekspektasi saya adalah dolar mengalami fase koreksi. Tapi sampai sekarang dolar masih cukup strong. Kemarin market gold itu juga mengalami kenaikan, teman-teman. Ini dia udah mulai recover dari yang namanya pola inverse cup and handle, dan sepertinya sih fail ya teman-teman, karena neckline-nya sudah ditembus. Sementara dari S&P 500 kemarin ada sedikit recover harga nih, ada sedikit kenaikan dan meninggalkan gap, tapi ini masih dalam trend down. Jadi menurut saya untuk Bitcoin saat ini ya, pergerakan Bitcoin kecenderungan ada potensi buat naik kalau indeks dolarnya bisa mengalami penurunan lagi. Teman-teman, ada potensial seperti itu. Tapi apakah indeks dolar bakalan turun? Saya rasa bakalan tidak turun downtrend ya, belum downtrend teman-teman. Ini kemungkinan kita akan nunggu sampai hari Kamis nanti, sampai rilis data PCE, data inflasi yang sangat ditunggu-tunggu. Kalau inflasinya cenderung naik, ya bisa jadi indeks dolar juga akan naik, sehingga market Bitcoin berpotensi untuk kembali tertekan. Tapi kalau inflasinya bisa dibilang turun, itu bisa menjadi good news untuk market Bitcoin. Kayaknya sih semua market akan tertuju sama yang namanya data PCE nanti. Jadi kalau dari saya sih gitu aja. Kecenderungan market masih flat, menurut saya belum terlalu bergairah juga. Kalau dari BTC dominance-nya itu juga masih struggling ya, stabil, nggak naik nggak turun juga teman-teman. Jadi ya gitu sih, daripada kita coba prediksi market, ya kan nanti banyak yang FOMO, banyak yang ketakutan berlebih. Kalau dari saya sih mending wait and see dulu kali ya.
santai aja teman-teman. Yang udah punya barang yang mungkin sangkut, saya rasa Bitcoin masih bakalan tetap survive kok dalam posisi sekarang. Cuman ya jangka pendek ini saja Bitcoin bakalan tertekan karena masalah dari hawkishnya The Fed. Tapi setelah itu kalau inflasi udah berhasil diredam, semua akan baik-baik aja. Market akan recover sebagaimana semestinya. Itu aja, semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andri, makasih.